تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kalau sekarang sampai saja dikumpulkan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang insya Allah diturunkan rahmat Allah. Amin. Dan insya Allah penuh berkah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan turunnya rahmat, dengan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sarang sampai sedaja esok orang sesana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membaca tentang kalam orang soleh. Dikatakan daripada orang yang soleh, benar-benar orang soleh. Siapa ya orang yang bangkrut itu? Apa munculnya bangkrut, Pak? Rogi. Saya orang si Rogi nih, Pak. Orang yang rugi itu gimana? Apa jualan 10.000, jual 5.000 rugi? Ternyata katanya ulama benar ngaruh. Katanya ulama, orang yang saya rugi yang pertama, kalbus soy, anjing untuk berburu. Anjing untuk berburu. Loh, kenapa Den? Kok bisa anjing untuk berburu? Dikatakan rugi itu kenapa? Anjing untuk berburu. Apa munculnya berburu, Pak? Ngajak. Oh, ngajak. Anjing untuk ngajak gitu. Untuk berburu, anjing untuk berburu. Yang pertama, karena apa? Dia menggonggong, yalhasu wa yadhabu saydu li ghairi. Anjing untuk berburu, untuk ngajak tersebut, dia menggonggong, dia mencari untuk siapa? Anggui siapa, Pak? Anjing berburu nih, Pak? Tuannya. Untuk orang lain, benar anggui anjingnya sendiri. Benar untuk anjingnya bukan. Tapi untuk orang lain. Dikatakan orang yang bangkrut itu dia menggonggong terus mencari, tapi yang dia dapat bukan untuk sendirinya, akan tetapi untuk orang lain. Itu dikatakan orang yang bangkrut. Benar sampai jual 10.000, 5.000 bangkrut itu tidak, Pak? Atau 5.000 sudah tua kan? Tidak bangkrut namanya. Tetapi orang yang bangkrut yang pertama yaitu adalah dia terus berusaha mencari harta, mencari li ghairi, untuk orang lain. Baik. Menabrak nanti tidak ada apa-apa. Nyari harta, anggui bosnya. Untuk bosnya, untuk kita sedikit buat makan kita sendiri. Untuk amal tidak ada. Nah, itu repot. Untuk amal repot. Sehingga yang kedua dikatakan daripada ulama, orang yang rugi al-bakhil. Orang yang terrek majalah. Kenapa? Yajma'ul mal wa yadhhabu maluhu li ghairi. Dia mengumpulkan hartanya untuk siapa? Dia mengumpulkan hartanya untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang lain. Dia mengumpulkan harta dan harta menjadi milik orang lain semua. Dikumpulkan hartanya. Kaulah sana sampai kerja. Yang mana harta tersebut nanti kalau kita meninggal buat siapa? Aku orang lain. Waris sedikit tanah, kita mulai. Aku orang lain. Paham? Harta yang kita kumpulkan, terus kita kumpulkan, beli rumah, beli mobil, beli sepeda. Ternyata kita ada umur lah, beri ke anak-anak, diberi ke orang lain. Inilah orang yang seru. Kira orang apa?
Orang yang rugi itu sebetulnya seperti itu. Sehingga gimana caranya? Ya kita punya harga, kita manfaatkan untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dikatakan orang yang rugi, al-muqtab, orang-orang yang menggunjing sanrasan. Ia menggunjing, ia mengrasan-rasan orang untuk kebahagiaannya menjadi milik orang lain. Sanrasan, Pak. Sanrasan Bu, ini enggak ibu-ibu saya semangat biasanya sanrasan. Sanrasan, dia mengunjing, dia merasa-rasan yang kemana kebaikannya tersebut dikembalikan orang yang dirasakan, Pak. Kita rasa-rasa, aku ada selacumbo, yang mana kebaikan dia itu untuk orang lain nanti. Terus ngomong macam-macam. Orang yang muncul itu dikatakan orang yang rugi. Orang yang rugi. Yang terakhir dikatakan daripada ulama, dikatakan orang yang lebih bangkrut lagi dari tiga, yaitu adalah mereka orang yang rugi kan. Tiga itu sudah bangkrut. Katanya para ulama ada yang lebih bangkrut lagi. Nah, para ulama ada yang lebih bangkrut lagi. Sehingga disebutkan di sini. Wa aflaha ula min dzalika min afsadil akhiratahu li ajli dunya di ghairi. Yang lebih bangkrut lagi dari tiga itu, yaitu adalah orang-orang yang merusak akhiratnya untuk menggapai dunia yang menjadi milik orang lain. Ya, yang menjadi milik orang lain. Dia mengumpulkan, orang itu merusak akhiratnya untuk menggapai dunia. Ini lagi semangat ini Pak di daerah Indonesia Raya ini. Dia menjual akhiratnya untuk dunia. Inilah orang yang nanti yang bangkrut, yang dibuat bahan pembakarnya api neraka. Tengah-tengah Pak. Tengah-tengah pas keneng 100-200 sampean halal. Wah, mereka orang saya rugi. Intinya Pak, yang pertama dikatakan daripada ulama, yang pertama yaitu anjing yang untuk berburu. Dalam arti gimana? Orang yang dia itu terus menggunjing, yang mana untuk orang lain semua nanti dikumpulkan untuk orang lain. Harta yang dikumpulkan untuk orang lain, warisannya ya bukan buat kita. Akan tetapi kalau harta dibuat sedekah, dibuat amal, dibuat ini untuk akhirat kita nanti di ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada semua itu, orang yang bangkrut ya ikhwani rahimakumullah, orang yang menjual akhiratnya demi dunia dengan dewa Beb tak kira beb mengkono beb kira karena jenengan mereka tak beda posisinya mereka. Jadi sampean ya pada RT Pak Camat sogo 1M engki halal tangan Pak, tanda tangan susah Pak, susah sehingga jangan dianggap remeh ya. Orang yang paling rugi orang yang menjual akhiratnya untuk dunia. Hadam ini wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka orang si alako tapi si ngerasa lagi orang lain kan nggak? Ampian si alako orang lain si ngerasa lagi. Aduh kan hati-hati. Apa saja dikatakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, hubbu idza barakal maula talaqal hubub. Mon orang nanam benih apa benih? Bibit nanam bibit talaqal hubub. Mon bibit naneka seraja sesae paling nyaman sebagus akan tumbuh sesuatu yang bagus. Mau nanam mereka tepat musim cocok, tumbuh akan buah yang bagus. Kan ini kalau sampai tak nanam sama sekali ya tak panen tak, kan ini terolong kok tapi tak
tak bibit lombok terus semangka tapi tak nak nanam semangka. Oh, mereka waras ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Si paling penting mereka amal sesai, amal sesai, si ikhlas sekoni tapi ikhlas. Beni angkui orang lain, beni angkui saya tapi angkui Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah orang si amal angkui Allah dan Rasulnya. Siapapun dia amal raja utawa amal segini mun karena Allah karena Rasul nika depan sampai diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal segini mun diterima sareng Allah jadi raja. Mun amal si raja tapi tak ikhlas tak karena Allah tak karena Rasulullah benih kene tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Muhammad. Mun sampean alaqah benih alaqah angkui orang lain, mun sampean ibadah tak usah angkui orang lain tapi angkui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham iki? Sehingga al-amal wahid apa ada Nabi Muhammad bin Hadi As-Segaf mereka sezaman murid termasuk santri Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mereka sengaran Maulid Habsyi Samtuduron. Adik santri yang mana Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Orang wali, orang raja soleh taat, masya Allah. Sehingga apa debu al-amal wahid idza safiya wa barakallahu fih yahfad lak sairal a'mal. Mun beda orang si amal soleh setong bayi tahu saja raja kene setong tapi kene bende sepolo raja setong tapi kene tapi safi jernih bersih karena Allah, bersih suci karena Allah. Wa barakallahu fi mon orang karena Allah, mon orang karena Rasulullah. Allah neka pak beri barokah. Kira-kira Allah neka beri barokah. Allah beri neka kebaikan sebanyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahfaz lak sairal a'mal. Allah akan menjaga, Allah jaga kalau sampai sedaja nikah amal-amal selain saya tak bagus jaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh bareng lagi Sallallahu Muhammad. Mun sampean fokus salat abajang 5 waktu. Oke, ini lagi. Salat abajang 5 khusyuk wa karena Allah karena Rasulullah benih karena neka karena Allah karena Rasulullah jaga terus istiqomah ikhlas karena Allah subhanallah. Allah neka bakal jaga, Allah bakal jaga amal-amal lain sampai neka di amal sedekah kan lagi sedekah, beda amal si puasa, beda amal maca al-gur, beda amal adzikir, beda amal tahlil, yasinan. Pun amal-amal si lainnya kata bener mungkin kurang sae, kurang istiqomah, kurang ikhlas. Mun beda setong amal si ikhlas karena Allah, amal-amal si lainnya kayak jaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ampian neka pak, boleh sampai sedaji neka berusaha. Mun beda sekong amal, meskipun amal neka kene, meskipun neka amal tak raja salah, tapi mun ampian ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia akhirat selesai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertaja tak pertaja. Urusan akhirat selesai sama Allah. Ngapa boleh urusan dul? Allah Muhammad. Paham lagi?
Paham ya? Wa tahsulu bihil barakah fil ahl wal mal wal iyal wa sa'il ahwal. Bahkan lagi. Fokus. Mun orang beramal soleh ikhlas karena Allah. Karena Nabi Muhammad dan mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad. Amal sekene, amal setong kene ikhlas karena Allah, mendapatkan barokah dari Allah. Mereka orang mendapatkan barokah dari Allah. Bener angkui sampean melolo. Sampean mereka di anak kan iki. Sampean di keluarga. Sampean di bungkoh, compok kan iki. Endi harta, endi rizki, endi keluarga, sampai endi kesibukan di alam dunia, jaga salam Allah Subhanahu wa taala. Mun sampai terus di keluarga sesai, keluarga si barakah, mawaddah warahmah. Mun sampai endi terus endi compok si selamat, si tak butuh satpam beb, mun satpam wajar setiap bulan beb, kan iki. Bahaya maling mun sampean terus selamat dunia akhirat angkui harta ampean, contoh ampean, keluarga sampean dan keadaan sampean terus selamat. Sepenting endik setong amalan seikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Paham lagi? Sehingga hati-hati. Neka apa namanya? Wassalafun ridwanullah alaihim amilu qalilan. Orang-orang lambek, kiai-kiai si lambek, orang habaib si lambek, orang-orang si lambek, orang-orang yang soleh. Mereka amal tak banyak-banyak, tak terlalu banyak. Mau sedekah mereka secukupnya, mau ibadah secukupnya. Tapi si tak banyak orang lambek, mau orang semangkir banyak pak. Tadi orang lambek tak punya amal, tak punya sedekah, tak punya ibadah. Mun ampean dibandingkan dengan orang-orang lambek tak pada sekucuk nih kan. Karena gini, tak pada. Tapi sekali orang lambek mereka subhanallah amal tak banyak, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fastaruhu katsiran. Waktu-waktu selain angkui istirahat. Angkui istirahat, tapi istirahat niat pak. Bula neka istirahat angkui abejem males semangat. Semangat. Bula neka alakoh istirahat tak sedekah, alakoh angkui sedekah male benyak. Sehingga istirahatnya mereka untuk berbuat amal sesuai seikhlas karena Allah Muhammad. Sehingga itu lagi wa amal bila sofa wala ihsan. Mun beda orang seamal soleh bila sofa tak suci, tak bener, tak ikhlas karena Allah wala ihsan, tak berbuat baik. Mun sampean amal nih Pak kudu ihsan. Ihsan nih mun bahasa si paling gampang nih pantes. Pantes utawa tak pantes. Mun sampean hadir majelis ilmu. Nika hadir majelis ilmu. Mun sampean hadir majelis ilmu, Ustaz, bulan nika terus hadir tapi tak angkui sarung, tak angkui kopiah, tak angkui baju koko. Angkui apa? Angkui celana jeans, celana apa Ustaz? Celana pendek. Tak apa Ustaz? Oh engki tak apa, saya penting hadir dong engki. Tapi saya tak saya. Pantes tak pantes? Tak pantes. Mun sampean abejem, engki abejem angkui sarung, seperti tertutup neka udel ambek tawetan neka. Seperti tertutup. Sah apa tak sah? Sah. Pantes tak pantes? Tak pantes. Mun amal bila ihsan, mun sampean amal soleh tak ihsan, tak pantes, tak endik hitung-hitungannya kan, tak pantes, tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak endik barokah. Ustaz Saiful seumpama. Oh ini lebih acaranya apa Ustaz? Acara maulid utawa acara santunan yatim piatu.
Beda senapa neka nak kena seyatim neka beda kalau polo banyak engki banyak bahkan lebih kadang seket wah mon sampean mikir mon seket angkui yatim piatu senapa biayanya angkui terok senapa angkui salon senapa angkui konsumsi kenapa angkui neka banyak ayo nyumbang bulan neka nyumbang 5.000 set pantes tak pantes padahal alako banyak masya Allah per bulan neka pendapatan masya Allah pantes tak pantes sedekah saya tak saya tapi tak pantes mensampai amal soleh si pantes paham? Allah Muhammad. Hati-hati, mon sampean amal, angkui pemikiran pantes utawa tapan, benih sah utawa tak sah, oleh napa tak oleh, tapi pantes utawa tapan. Insya Allah mereka mon amal sampean suci karena Allah wal ihsan, pantes mon etong-etong mereka pantes wa in kana katsiran mun orang amal tak suci tak bersih mun etong-etong neka tak pantes wa in kana katsiran meskipun neka amal banyak banyak fa huwa haba manthura neka tak terima tak ijawab sareng Allah Subhanahu wa taala apa neka amal neka beri karena Allah mun karena Allah neka amal sing paling sae kan iki mun karena Allah mun sampean gede bos iki contoh iki mun sampean alako be oreng mun alako be oreng mun gede bos lebet sing nyapu-nyapu masya Allah padahal bersih kan iki sapu boleh karena apa mun gula tak nyapu tak pantes kan iki bede bos pada mau sampai ibadah tak sempurna lagi tak mon etong-etong tak pantes hati-hati tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala tak di baro sallallahu alaihi Muhammad di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berdoa apa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal wal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah akan liyabluwakum menguji kula sampean sedeje ahsanukum amala saya orang yang paling sae yang paling pantes amal bener aksarukum amala bener amal yang paling banyak tapi amal yang paling sae, amal yang paling pantes, amal yang paling ikhlas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati, jangan terkecoh. Beraneka ketipu. Untuk amal sebenarnya amal engki, amal sebenarnya tapi berusaha amal neka. Gimana caranya? Agar menjadi amal si ikhlas, amal si pantes keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammad. Ya hati-hati. Allah nyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah dekat cinta be orang-orang yang berbuat pantes. Orang-orang yang berbuat muhsin, yang berbuat baik. Berbuat sesuai neka Allah cinta sampai sendiri mau sampai hadir majelis ilmu Habib mulai awal hadir maghrib hadir mau anpean santrena tengah-tengah isak hadir tak pantas sampean kan ini padahal Habib sholat maghrib berjamaah santrena tak berjamaah sama sekali apa sih aneh kan intidarus syuyukh sababul futuh dabuna ulama apa menunggu mereka dan tek suyukh ada tek guru mereka sababul futuh dari sebab futuh
buka sareng Allah Subhanahu wa taala. Buka apa? Buka barokah, buka neka dunyana, buka rezekina sareng Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma ada entek guru. Mana bade pengajian, bade apa? Guru sebelum datang mereka ampean datang dulu. Cek guru na datang. Allah ya. Paham enggak? Tak pantas, Pak. Yang penting kan hadir, engki hadir tapi tak pantas. Tak bisa sampean. Ngedik ilmu separuh-separuh. Hah? Ngedik ilmu separuh. Pas mare preman dari pengajian cerita, tak bisa Ustadz nega Habib ngocak nega. Mau separuh hadis, nega separuh. Pas komentar, tak jadi mas. Hati-hati Ki. Dari mana intidorus syuyukh sababul futuh kata ulama. Sehingga banyak orang yang buka sareng Allah dunia sampai akhirat karena sebab napa? Mon bedo ustad sebelum guru neka datang santren ada datang dulu. Nah, sampai santri datang dulu. Karena apa? Malah dapat futuh membuka sareng Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Insyaallah boleh sampai setuju nika amal-amal boleh sampai setuju insyaallah. Amal itu diaki sareng Allah amal seikhlas. Ate boleh setuju nika pesai sareng Allah. Bagus itu sareng Allah Subhanahu wa taala dan ate sofi, ate jernih, ate suci karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mau baca pertanyaan oleh ditanya lagi. Mau baca dibahas oleh pertanyaan. Oleh santai. Boleh pertanyaan. Tak apa? Boleh tahu desbit tulis. Tak apa? Tulis. Mau baca pertanyaan. Mau sambung pertanyaan tak apa? Tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasaki saya pertanyaan saya bulan kemarin masalah kimitos kumpulan kesan. Makin kan banyak wabah, banyak penyakit dan orang-orang banyak itu membuat salah satu seperti patung setung. Nah, karena banyak mengatakan bahkan contohnya pri ajem ayah beres dong penyakit dong. Nah pertanyaannya masa iya Allah disogok seperti itu? Nah ini penjelasannya. Ya tonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, pertanyaannya kan, tak ulang lagi. Kesimpulannya, neka bulu neka sakit, datang ke orang sesate seumpama, mau utabe kiai, utabe ustad, mau sampai terus sehat ya, nyembelih aja, insya Allah. Mari nyembelih bagi lagi duung ampui tetangga seumpama. Insya Allah beres. Karena kan, cara mana kan? Bener apa tak bener? Angat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Titik fokus mungkin zaman dahulu orang-orang lambat mereka salah persepsi, salah perkiraan, salah perhitungan, sehingga mereka menyangka kesembuhan mereka lewat apa? Menyembelih ayam. Bukan. Kesembuhan mereka insya Allah sampai nyembelih ayam, masak jadi ayam guring, aneh. Nah boleh ayam pedas, terus dulu angkui tetangga. Mereka segarai yang membuat sembuh. Mereka ketika Anda bersedekah kepada tetangga.
Insya Allah dengan sebab-sebab ini Allah kasih kesembuhan di dalam sedekah. Mungkin demikian. Tapi sampai meyakini ini beb perintah dari orang mbah nih kabeh. Kudu nyare ajem se paling celeng beb. Tak oleh menggoda poten sekolah tak oleh, harus celeng nih kabeh. Nggih? Celeng, harus nak neka. Ini kasih bahaya. Orang dulu agar supaya membersihkan hati kalau sampai sedaja. Tak tasyabuh, jangan sampai mirip sama orang dulu. Mun terus selamat cetak ke sape kan iki. Buang etase kan iki. Insyaallah beres. Rugi namanya. Aneh, montro selamat sampean Pak sedekah. Engki tak napa nyembelih ajem tapi angkui sedekah. Tak napa sampean nyembelih sape tapi angkui sedekah. Tak napa. Tapi mau sampai keyakinan gara-gara nyembelih ajem nikah beres tak bisa Pak. Tetep saya bisa nyembuhi orang nikah Allah. Mun sampean ke dokter, seumpama ke dokter gitu, saya nyembuhi nikah benih Allah, dokter. Benih Allah obat, benih Allah suntik, nikah tak saya tak bener. Berarti ampian nikah tak meyakini Allah senyembuhi nikah Allah wasilah nih dokter, wasilah nikah suntik, wasilah nikah obat pada mun sampai sakit tak terus beres sehingga datang ke Ustadz Kiai sedekah nyembelih ajem, nyembelih kambing, sape, embik, engki sedekah bagi dukung orang-orang mereka. Sedekah neka wasilah perantara dari orang beres. Si nyembuhi serat Allah. Hati-hati. Allah. Mun sampean dari orang sesai, orang yang paling tajir, orang yang larat, sedadi aki neka Allah. Sedekah neka Allah. Tak oleh sampean meyakini sesuatu, atas dasar usaha kulo sampai sedaja. Ini kan kulo ini tajir. Alako, montak alako tak tajir Sogi, tak paham tajir. Tajir mereka sogi kaya. Kadang-kadang orang ini kan meyakini mau terus kaya, terus sogi jong alako, montak alako tak ya kaya. Tak gisogi. Banyak orang alako mulai subuh sampai malam tak sogi banyak utang. Banyak orang yang sedekah tapi tak beres. Bukan berarti kesembuhan badan menjadi tujuan utama benih. Kadang-kadang ampian mereka tak sembuh lagi sarang Allah, malin apa? Malin istighfar. Astagfirullah, sakit mama sakit. Lagi biasanya mau tak sakit beres, subhanallah tak nyebut sama sekali. Kalau baik tak nyebut Allah, tak nyebut istighfar. Dulu mereka mari sedekah, nyembeli ajem, nyembeli embik, sape, tapi kita terus itu, kita sembuh. Ya apa nih? Mereka Allah endi maksud selain tujuannya apa? Ampian mereka malih ampun dosa-dosa nasaran Allah, malih enak be Allah. Mau sampean sembuh, tak enak mereka. Dina sakit lah, dina sakit. Hati-hati sehingga kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit, orang beres, orang apapun mereka dari Allah. Semua mereka dari Allah. Sampai dari orang sekaya dari Allah. Sampai melarat dari Allah. Ingat
Tapi orang neka di ikhtiar, di usaha, mau sampai beri pilihan, terus sakit napa beres? Hah? Sakit napa beres? Beres, ikhtiar, minum apa? Madu, minum apa? Oh, vitamin, ngakar-ngakaran sisai, karena aneh kan? Mau mari ngakan madu, ngakan apa vitamin, sakit, nikah takdir dari Allah. Sampai di ikhtiar terus melarat napa sogi? Hah? Terus melarat napa kaya? Hah? Terus melarat napa kaya? Semangat dirasa kena terus kaya. Nodo sih. Men sampai terus kaya ikhtiarna napa alako gula neka pun alako tapi tak jadi orang kaya neka takdir Allah. Sampai kaya Allah sih beri kaya benih alako sampean dari sebab orang sekat paham. Jadi saya kaya jadi sombong, saya melarat, saya syukur. Alhamdulillah meskipun melarat ini saya odi. Melarat tapi gingangan dek makan dek tersayang alhamdulillah syukur utawa sabar kan engki hati-hati jika dari Allah subhanahu wa ta'ala paham gitu jangan keyakinan dirubah saja jangan sampai karena meyakini menyembelih enggak tapi mungkin ulama-ulama itu sembelih aja ya tapi itu pun mereka daging masa itu pun mereka sedekah insyaallah sembagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ada pertanyaan selain terakhir sisa sudah ya? Mungkin pertanyaan terakhir betul? Ayo gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang misalnya ada sebuah masalah ada makam tua gitu terus itu makam itu tidak ketemu itu makam siapa gitu akhirnya ada orang dari luar mengatakan oh ini makam wali melalui apa mimpi atau mata batin gitu apakah itu bisa diakuratkan? Semakin ini banyak makam kadang tak ada sombong jasad mereka mayat orang soleh kiai wah subhanallah orang ziarah ada sombong mayat sehingga bahaya perlu mereka tabayun perlu mereka sampai tanya orang sezaman senapa ini kan penting mun dari mimpi beb tak bisa mimpi ini gula sampai sejajar mereka mimpi pocong lah mimpi kuntilanak mimpi apa tak bisa pastikan ada orang-orang betul tahu paham ya hati-hati jangan gampang menisbatkan mereka kuburan makam orang wali siapa keturunan ada sobu saja juga wah kecuali ada saksi-saksi yang betul tahu yang masih hidup anda nyatakan tak apa jangan gampang percaya gitu tidak usah gampang percaya yang pasti banyak kok kayak Hamid beda soleh tanggul tak kurangan itu apa boleh makam jalan tutup pojok kan iya Zat tidak kurangan inti cari makamnya orang wali ini kan banyak tapi orang cari si aneh ini kan aneh nih kali lain daripada si lain akhirnya tadi tak karu-karuan jangan gampang-gampang gitu ya nah ayo terakhir saya ingin bertanya mengenai ciri biasanya itu nanti parkiran pajak 10.000 proyek nah mengenai ciri-ciri hati yang mati seperti apa kemudian bagaimana cara kita menjaga hati ini nggak sampai keras atau sampai mati agar agar supaya hati male suci male bagus male saiki nah pasti pertama maca Al-Qur'an
apa namanya ibadah terus qiyamul lail, zikir, mereka saya. Sebanyak baca Al-Quran seperti ini. Yang baca Al-Quran, cek mikir sih macam-macam. Mau sampean nyomok macam-macam, nyomok HP macam kok TV berita neka, hati neka tak saya. Contoh sampean ikuti terupdate berita-berita di dunia, pasti hati gulu sampai situ aja neka tak saya. Cermet, belus. Mana yang terus jadi orang se tuli apa tuli itu tengel setak buta buta tengel buta artinya apa tak ngeding napa berita tak ngeding riba tak ngeding suara berita napa tak ngomong apa nak sudah fokus ampean angkui ibadah selesai. Paham kan? Fokus ibadah. Dikatakan dalam satu hadis lancung kan, mon orang acaca nekat tak di kebutuhan, mon sampai maca Al-Quran saya, tapi acaca ngomong ngobos sana sini dia ada keperluan bisa merusak hati. Biasanya hati nekat bisa tak bener berkarat. Tak perlu tak usah maca, tak usah ngomong. Tak usah komentar, boleh tak komentar beb, saking komentar Facebook, aduh, komentar Instagram, aduh, tak usah. Semakin ini kan lebih gampang orang komentar, hati ini kan rusak. Mak bisa ini, gambarannya mulut ini kan hati, semakin mulut rusak, hati semakin rusak. Udah, jangan ngomong macam-macam, ojo ngomong macam-macam, tak usah ngabis macam-macam, fokus ibadah, baca Al-Quran, dia boleh terus jaga ibadahnya, insya Allah akhirnya bisa. Jadi, insya Allah barokah, insya Allah manfaat. Semak orang-orang yang soleh, karena setruman ini kan beda. Misalnya semak ambil orang yang soleh, nyaman ada, nyaman. Padahal bener pengajian. Cuman silaturahmi kan ini kadang-kadang nyaman habis wajah mereka nyaman mereka setruman hati nih kabar perlu insyaallah manfaat insyaallah barokah amin. Amin.